Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicauannya murai batu mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, kita bertemu kembali ya. Dan untuk permasalahan murai batu yang lain, teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah video ini. Ya, barangkali sudah ada solusi tentang permasalahan yang saat ini sedang teman-teman hadapi dengan murai batunya di rumah ya. Dan kita pun akan terus membuatkan video-video terbaru. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan dengan info terbaru kita. Dan juga setiap video di channel ini itu ada bagian awal, tengah, dan akhir, dan itu adalah satu kesatuan utuh. Jadi menyimaknya itu baiknya jangan setengah-setengah, jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Nah itu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar. Jadi beliau itu menanyakan, Om, bagaimana sih cara menaikkan birahi yang benar gitu ya. Karena banyak channel itu berbeda-beda dalam menyampaikan bagaimana cara menaikkan birahi. Ada yang dengan penjemuran, kemudian ada yang dengan pemandian. Nah, menurut si Om itu seperti apa? Tetapi tolong diberikan alasannya, oke ya. Jadi kita akan mencoba bahas di sini, tentunya juga dengan pemahaman, dengan penjelasan, dan dapat dimasukkan ke logika kita masing-masing ya. Jadi sebelum kita menjawabnya, saya mau berterima kasih untuk Om yang sudah mau berkomentar di kolom komentar gitu ya. Dan di sini kita akan coba menjawabnya. Jadi birahi itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kondisi ataupun makna dari birahi tersebut. Karena kalau kita tidak bisa mengartikan birahi itu apa, tahu-tahu langsung menjawabnya, nah ini kan namanya juga aneh gitu ya. Agar kita itu dapat memahaminya dengan mudah, saya gambarkan seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini berternak murai batu, hal yang harus diberikan ke pasangan tersebut adalah yaitu harus diberikan dulu yang namanya adalah jor extra fooding ya. Nah, untuk pemberian jor extra fooding ini tentunya juga punya alasan. Nah, alasannya apa itu ya? Nah, untuk si jantan ini agar nutrisi yang dibutuhkan oleh organ tubuhnya itu bisa terpenuhi. Itu satu. Kemudian harus ada juga nutrisi cadangannya juga, itu harus ada itu ya, yang nantinya ini akan membentuk hormon testosteron yang membuat si jantan ini akan mempunyai hasrat untuk melakukan perkawinan ya. Nah ini untuk yang jantan itu ya. Begitu pula untuk si betina, dia itu akan banyak membutuhkan nutrisi untuk mencukupi kebutuhan organ dia. Kemudian untuk nantinya bakal calon telurnya gitu ya, dan untuk membentuk hormon estrogen dan progesteron. Karena dengan hormon tersebut maka si betina ini akan muncul hasrat mau dikawin ya. Nah, kalau si jantan dan betina ini sudah sama-sama memiliki hormon tersebut dalam satu waktu yang bersamaan tentunya, maka akan terjadi perkawinan. Nah, karena kalau hormon testosteron si jantan sudah timbul, sedangkan hormon estrogen dan progesteron si betina ini belum timbul, maka yang terjadi adalah si betina akan dibantai oleh si jantan. Karena jantan sudah birahi, tetapi betina tidak mau melayaninya. Nah, di situ ya. Kemudian untuk yang kedua, kandang ternak itu ditaruh di kandang yang besar dan langsung terkena sinar matahari. Nah, ini juga punya alasan tentunya ya. Dan ini berkaitan dengan poin pertama tadi, yaitu jor extra fooding ya. Karena dengan jor extra fooding, kalau tidak diimbangi dengan olahraga, maka extra fooding yang masuk dalam jumlah besar tersebut
maka tidak akan bisa terolah menjadi nutrisi, tetapi yang terjadi adalah lemak, obesitas, kegemukan. Nah, kalau nutrisi tidak tersedia, maka hormon testosteron dan estrogen serta progesteron ini tidak dapat dibentuk. Artinya, kenapa kita harus memberikan kandang yang besar dan langsung terkena sinar matahari? Nah, disitulah alasannya. Jadi, makanan yang masuk dalam jumlah besar ini bisa terserap, bisa diproses menjadi bakal calon birahi, atau kita bilangnya adalah nutrisi, ya. Kemudian yang ketiga, selain jar extra fooding disertai dengan kandang yang langsung terkena sinar matahari dan kandangnya itu luas, harus disediakan juga setiap hari itu wadah untuk mandi. Karena setelah dalam proses sistem metabolisme tubuh, yaitu makanan ini akan dirubah menjadi nutrisi, dan ini nantinya adalah bakal birahi. Nah, di situ terjadi penyerapan nutrisi tersebut akan menimbulkan suhu badan yang naik. Maka ini akan menimbulkan emosi, ya. Nah, kalau kita tidak menyediakan cepuk mandi, itu nutrisi tersebut bisa mengakibatkan emosi tentunya, ya. Di situ ada birahi, tetapi emosilah yang berperan paling besar di sini. Maka itu bisa mengakibatkan adalah pembantaian dari si jantan kepada betina. Nah, seperti itu ya. Nah, dari ketiga poin tersebut, satu dengan yang lain ini akan berkaitan tentunya, ya. Tetapi ada yang bilang, ada loh Om, murai batu kita ternaknya itu cuma di kandang kotak kecil ataupun cuma di kandang bulat. Untuk harian murai batu itu ada, dan di situ juga berhasil. Oke, itu terjadi karena adanya keseimbangan antara nutrisi yang dari jor-joran extra fooding tersebut, kemudian kebetulan sistem metabolismenya yang bagus. Tetapi dalam ternak yang memakai kandang yang cuman kecil ini tersebut, kalau tidak diimbangin dengan sesekali penjemuran, maka lama-lama di situ akan trouble. Dia akan macet produksi tentunya, ya. Maka si peternak ini biasanya menyiasati setelah kita ambil trotolannya ataupun indilannya, ini biasanya kedua induk ini akan diangkat kemudian dilakukan penjemuran dengan tujuan agar tidak berlemak dan produknya dapat lancar. Nah, seperti itu ya. Loh Om, tanyanya ke birahi loh Om, kenapa kok malah bahasnya ke ternak? Ya, saya berikan contoh seperti ini agar mudah dipahami, agar masuk logika tentunya ya. Nah, jadi dalam membentuk birahi, burung murai batu yang kita pelihara di kandang harian dan nantinya akan kita bawa ke gantangan, nah itu cara merawatnya adalah menyesuaikan. Sebelumnya saya juga sudah membuatkan video tentang bagaimana sih cara menaikkan birahi burung murai batu ya. Nah, di situ adalah pemberian jor-jor extra fooding, kemudian dinaikkan pemandian dan dikurangi penjemuran dan pengumbaran juga akan turun. Dengan catatan bahwa sistem metabolismenya itu sudah bagus. Karena kalau sistem metabolismenya belum bagus, kok kita berikan jor extra fooding, mandinya kita naikkan dan jemurnya kita turunkan, itu yang terjadi bukanlah birahi, tetapi di situ adalah menumpuknya lemak. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau sistem metabolismenya sudah bagus, nah di situ sudah terbentuk yang namanya adalah birahi. Kemudian rawatan yang kita berikan adalah penjemuran, maka birahi yang sudah terbentuk ini lama-lama akan amblas ya. Jadi birahi ini akan terkuras di situ dengan adanya penjemuran. Jadi wajar. Dulu sudah saya bahas tentang video bagaimana cara menaikkan birahi
Nah, di situ kita berikan jor ekstra puding, kemudian kita berikan mandi, kemudian kita turunkan yang namanya adalah penjemuran dan pengumbaran, dan kita turunkan sauna. Alasannya karena di situ kita ketahui bahwa burung murai batu tersebut itu sistem metabolismenya itu sudah bagus. Jadi berapapun makanannya yang masuk ini bisa diproses, kemudian bisa diserap oleh tubuh si burung murai batu. Nah, dari proses tersebut akan dihasilkan yang namanya adalah nutrisi. Nah, nutrisi tersebut kalau dia itu tanpa ada pasangan, itu bisa kita sebut adalah birahi. Ya, seperti itu. Kalau dia di kandang ternak, karena dia ada pasangannya yaitu betina, maka hormon testosteron ini akan terbentuk di situ, ya. Maka bisa terjadi adalah perkawinan. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk murai batu yang kita gantangkan, kenapa harus membutuhkan birahi? Nah, di situ dia itu akan merasa tertantang dengan musuhnya. Maka dia akan bersemangat untuk bertarung di gantangan. Jadi untuk murai batu yang tidak punya birahi ini, dia akan terlihat seperti tidak bersemangat, kurang ngotot. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah bedanya birahi ketika digantangkan dengan birahi yang ketika kita tangkarkan. Jadi untuk kesimpulannya, dalam kita menaikkan birahi, asalkan dia sudah mempunyai sistem metabolisme tubuh yang bagus tentunya. Nah, di situ adalah kita bisa berikan jor ekstra fooding, kemudian kita berikan mandi, kemudian untuk penjemuran, sauna, serta pengumbaran kita turunkan, agar nutrisi yang nantinya akan menimbulkan birahi itu tidak terkuras dengan adanya penjemuran, sauna, kemudian umbar. Nah, di situ ya. Jadi kita punya alasan. Kemudian untuk burung yang belum mempunyai sistem metabolisme dia yang bagus, maka tugas kita adalah merawat dia dulu agar sistem metabolismenya itu bagus. Nah, setelah kita lihat sistem metabolismenya ini sudah bagus, maka kita bisa timpa dengan jor-joran ekstra fooding. Ya, kemudian dibantu dengan pemandian. Kita kurangi adalah penjemuran, sauna, dan pengumbaran. Nah, di situ ya teman-teman ya. Jadi kita punya alasannya semua. Kita nggak cuma asal ngomong, tetapi kita punya alasan dan bisa menjelaskan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke ya, mungkin cukup itu dulu. Semoga video kali ini bisa dipahami, masuk akal, dan semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf bila ada candaan yang menyinggung hati teman-teman, karena ini tidak sengaja. Gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.